dari Pasar Modal kelas 5A8 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Perkenalkan, saya sendiri Fitri Nur Hidayati. Saya Siti Badriah Islamiyatun. Saya Diah Ayurut Noningrum. Saya Erni Asyani. Dan saya Rita Purnamasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan efek. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari efek. Efek dapat diartikan sebagai surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal. Pasar modal menyatakan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya adalah mekanisme perdagangan efek. Mekanisme perdagangan efek ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui sistem perdagangan efek yang dengan menggunakan warkat dan sistem perdagangan efek yang tidak menggunakan warkat. Kalau sistem perdagangan efek dengan warkat itu dilakukan secara manual, yaitu menggunakan kertas atau surat yang bersifat fisik. Sedangkan sistem perdagangan yang tidak dengan warkat itu dilakukan di bursa efek dan sudah tidak ada lagi perdagangan dari tangan ke tangan melainkan menggunakan media elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme bursa perdagangan efek. Di tahap pelaksanaan perdagangan efek di bursa ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Yang kedua, tahap pemrosesan order. Yang ketiga, tahap penyelesaian order. Yang keempat, tahap clearing, penjamin, dan penyelesaian transaksi. Yang pertama ada tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Dibagi menjadi dua, yaitu tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Sebelum nasabah itu melakukan jual beli efek, calon nasabah itu harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Yang kedua, tahap penyampaian order. Di penyampaian order ini ada 3 cara, yaitu secara trading floor atau dapat dikatakan secara manual. Yang kedua ada remote trading. Yang ketiga ada online trading. Pertama ada tahap penyampaian order secara trading floor atau dapat dikatakan secara manual. Di sini nasabah menyampaikan order jual atau beli ke perusahaan efek anggota bursa yang selaku broker melalui via telepon. Order jual atau beli ini memuat informasi mengenai kode efek, volume, dan harga yang diinginkan. Sales akan mengisi slip order dengan memuat informasi-informasi tersebut, kemudian akan diteruskan kepada dealer perusahaan efek Indonesia, lalu ke trader perusahaan efek anggota bursa. Kedua yaitu tahap penyampaian order secara remote trading. Di sini fungsi trader di lantai bursa ini digantikan oleh sistem ESEIS yang eksekusinya dilakukan dari kantor atau sistem di perusahaan efek yang terhubung langsung oleh perdagangan bursa, yaitu Jakarta Automated Trading System. Yang ketiga yaitu tahap penyampaian order secara online trading. Nah, di sini nasabah itu menggunakan aplikasi online trading yang langsung terhubung ke SPIS. Nah, di sini fungsinya itu dapat menginput order di perusahaan efek tempat ia bertransaksi. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap pemrosesan order. Setelah melakukan order baik secara manual, remote trading, dan online trading, order tersebut akan diproses lewat sistem JATS secara elektronik. Nah, di sini pasar yang digunakan itu sesuai dengan pilihan si nasabah. Tetapi pada mayoritasnya di perusahaan di perdagangan bursa di Bursa Efek Indonesia itu mayoritas menggunakan pasar reguler dengan waktu penyelesaiannya 3 hari bursa setelah transaksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan transaksi. Tahap pelaksanaan perdagangan efek yang dilakukan di bursa menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System. Perdagangan efek hanya dapat dilakukan oleh perusahaan
perusahaan efek dan anggota bursa yang bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi di bursa, baik transaksi yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah. Selanjutnya yaitu tahap clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Clearing merupakan suatu istilah yang sering disebut di dalam dunia perbankan dan keuangan, yang menunjukkan suatu aktivitas yang sejak terjadinya kesepakatan sampai dengan selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Secara umum, clearing bekerja sama dengan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat, yang dikenal dengan mitra pengimbang sentral. Clearing dan penjaminan yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau yang sering disebut dengan KPEI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perdagangan efek di Indonesia. Jadi sistem perdagangan efek di Indonesia itu menggunakan sistem JATS atau Jakarta Automated Trading System sejak tanggal 22 Mei 1995, di mana sistem ini menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu sistem perdagangan efek yang dapat dilihat dari pembentukan harga efek yang terjadi di pasar. Pembentukan harga efek yang terjadi di pasar ada dua. Yang pertama itu pasar reguler dan yang kedua pasar negosiasi. Yang pertama, pasar reguler dapat dilakukan secara tawar-menawar yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Yang kedua, pasar negosiasi. Pasar negosiasi dapat dilakukan dengan cara negosiasi antar pihak penjual dan pihak pembeli, dan harga yang terjadi tidak dapat menentukan indeks harga saham. Nah, yang selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Segmentasi pasar di Bursa Efek Indonesia ini ada tiga. Yang pertama, pasar reguler, pasar tunai, dan juga ada pasar negosiasi. Nah, pasar reguler ini tuh merupakan perdagangan efek yang dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa. Nah, penyelesaiannya ini tuh dilakukan setelah 3 hari bursa setelah transaksi tersebut dilaksanakan. Yang kedua yaitu pasar tunai. Di sini pasar tunai ini perseroan efek ini dilakukan dengan proses tawar-menawar yang secara lelang dan dilakukan secara berkesinambungan. Tetapi yang pasar tunai ini dilakukan dengan satu sesi perdagangan saja. Tadi yang pasar reguler dilakukan dengan 2 sesi perdagangan, sedangkan yang pasar tunai dilakukan dengan 1 sesi perdagangan dan penyelesaiannya diselesaikan pada hari yang sama dengan transaksi itu terjadi. Yang ketiga yaitu pasar negosiasi. Pasar negosiasi itu perdagangan saham yang dilakukan menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang tidak mengacu atau tanpa mengacu pada besaran fraksi harga. Nah, di sini penyelesaiannya ini tuh dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli, di mana bisa dilakukan dengan 3 hari bursa setelah transaksi terjadi atau pada hari yang sama dengan transaksi yang terjadi. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat.